Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Heri Rohoni. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas sekolah paralegal sesi pertama terkait dengan eh, wewenang penyidik untuk menangani perkara narkotika. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, BNN diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam ruang lingkup tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dan berdasarkan Undang-Undang Narkotika tersebut, status kelembagaan BNN menjadi lembaga pemerintah non-kementerian dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten maupun kota. Di provinsi, dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya biasa kita kenal dengan BNNP. Lalu di kabupaten dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau kota yang biasa kita kenal dengan BNNK. Dan berlakunya Undang-Undang Narkotika tersebut menyebabkan BNP dan BNK hanya merupakan unsur pendukung tugas gubernur dan bupati maupun wali kota sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan perda, sehingga kewenangannya sangat terbatas dan sempit. Berbeda dengan BNN pada tingkat provinsi dan BNN pada tingkat kabupaten atau kota dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Narkotika, dan kewenangan BNP dan BNNK jauh lebih luas, yaitu diberikannya wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dalam tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayahnya. Dan BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama maupun 5 deputi, yaitu deputi pencegahan, deputi pemberdayaan masyarakat, deputi rehabilitasi, deputi pemberantasan, dan deputi hukum dan kerjasama. BNN yang telah diatur kedudukannya dalam Undang-Undang Narkotika yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Perpres BNN yang mana dalam pasal 1 ayat 1 diatur bahwa Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dalam Perpres itu juga BNN secara spesifik mengatur yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lalu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, memantau dan mengarahkan serta meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika. Lalu melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lalu mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, lalu melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. J. Yang terakhir, membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk melaksanaan tugasnya tersebut, sesuai dengan pasal 4 Perpres BNN, BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.